wal yang tak terduga, dari pabrik kertas menuju revolusi teknologi 5. Bayangkan jika seseorang pada awal abad ke-20 mengatakan bahwa sebuah perusahaan pembuat kertas dari Finlandia suatu hari nanti akan menjadi penguasa industri telepon seluler dunia. Hampir pasti tidak ada yang akan mempercayainya. Pada masa itu, teknologi komunikasi masih sangat sederhana. Telepon rumah pun belum dimiliki oleh semua orang, apalagi perangkat yang bisa dibawa kemana saja. Namun sejarah seringkali bergerak dengan cara yang tidak terduga. Perusahaan yang kelak dikenal dengan nama Nokia tidak lahir sebagai perusahaan teknologi. Tidak ada insinyur komputer, tidak ada laboratorium elektronik, dan tidak ada visi untuk menciptakan telepon genggam. Awal mula Nokia justru dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, yaitu selembar kertas. Kisah ini membawa kita kembali ke tahun 1865, ketika Eropa sedang mengalami perubahan besar akibat revolusi industri. Mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manusia, jalur kereta api berkembang pesat, dan berbagai pabrik bermunculan di banyak negara. Di wilayah utara Eropa, tepatnya di Finlandia yang saat itu masih berada di bawah Kekaisaran Rusia, seorang insinyur tambang bernama Fredrik Idestam melihat peluang yang tidak disadari oleh banyak orang. Finlandia dikenal sebagai negeri dengan hutan yang sangat luas. Jutaan pohon tumbuh subur, sementara sungai-sungai yang mengalir deras mampu menjadi sumber tenaga bagi mesin-mesin industri. Idestam menyadari bahwa kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun industri kertas yang menjanjikan. Ia mendirikan sebuah pabrik pengolahan kayu di tepi sungai Tamerkoski. Beberapa tahun kemudian, ia membuka pabrik kedua di tepi sungai Nokianvirta. Nama sungai inilah yang kemudian menjadi asal mula nama Nokia. Saat itu, tidak ada yang menganggap nama tersebut istimewa. Nokia hanyalah nama sebuah daerah kecil di Finlandia. Namun beberapa puluh tahun kemudian, nama itu akan dikenal di hampir setiap negara di dunia. Produk utama perusahaan pada masa itu adalah bubur kayu dan kertas. Permintaan terhadap kertas terus meningkat karena dunia sedang memasuki era pendidikan modern. Surat kabar berkembang pesat, buku-buku dicetak dalam jumlah besar, dan kebutuhan administrasi pemerintahan semakin meningkat. Bisnis Nokia pun berkembang dengan stabil. Selama beberapa dekade, perusahaan ini sama sekali tidak memiliki hubungan dengan dunia elektronik. Fokus mereka adalah mengolah hasil hutan menjadi berbagai produk berbahan dasar kertas. Namun salah satu kekuatan terbesar Nokia sejak awal adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Memasuki abad ke-20, Finlandia mengalami perkembangan industri yang sangat pesat. Banyak perusahaan mulai melakukan diversifikasi agar mampu bertahan menghadapi perubahan ekonomi. Nokia pun mengikuti langkah tersebut. Perusahaan mulai memperluas usahanya ke berbagai bidang lain. Tidak hanya memproduksi kertas, tetapi juga mulai terlibat dalam industri pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran sungai. Langkah ini menjadi fondasi penting bagi ekspansi Nokia di masa depan. Pada waktu yang hampir bersamaan, muncul perusahaan lain di Finlandia yang bergerak di bidang berbeda. Salah satunya memproduksi kabel listrik, sementara perusahaan lainnya terkenal sebagai pembuat produk karet seperti sepatu bot, ban kendaraan, dan berbagai perlengkapan industri. Ketiga perusahaan tersebut berkembang secara terpisah selama bertahun-tahun. Masing-masing memiliki pasar dan keahlian sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa nasib mereka suatu hari nanti akan saling berkaitan. Memasuki dekade 1960-an, dunia mulai berubah lebih cepat daripada sebelumnya. Perkembangan elektronik semakin pesat. Transistor menggantikan tabung vakum, radio menjadi lebih kecil, televisi mulai memasuki rumah-rumah, dan teknologi komunikasi berkembang dengan sangat cepat.
Pada tahun 1967, 3 perusahaan besar Finlandia akhirnya memutuskan untuk bergabung. Perusahaan kertas Nokia, perusahaan kabel, dan perusahaan karet resmi menjadi satu entitas baru yang diberi nama Nokia Corporation. Penggabungan ini menjadi salah satu keputusan bisnis paling penting dalam sejarah perusahaan. Kini Nokia tidak lagi hanya memproduksi kertas. Mereka memiliki divisi kabel, pembangkit listrik, produk karet, mesin industri, hingga peralatan elektronik. Keberagaman bisnis ini membuat Nokia menjadi salah satu perusahaan terbesar di Finlandia. Namun di balik besarnya perusahaan, muncul tantangan baru. Terlalu banyak lini usaha membuat arah perusahaan menjadi kurang fokus. Meski demikian, satu divisi kecil mulai menunjukkan potensi yang luar biasa. Divisi elektronik. Pada awalnya, divisi ini hanya memproduksi berbagai peralatan komunikasi untuk kebutuhan militer dan industri. Produk-produknya jauh dari perhatian masyarakat umum. Namun para insinyur Nokia mulai mempelajari perkembangan teknologi radio, transmisi sinyal, dan jaringan telekomunikasi yang saat itu mulai berkembang di Eropa. Mereka menyadari bahwa komunikasi nirkabel akan menjadi masa depan. Keputusan untuk terus berinvestasi dalam penelitian menjadi langkah yang sangat penting. Nokia mulai mengembangkan berbagai perangkat komunikasi profesional. Pengalaman ini memberikan bekal yang sangat berharga ketika teknologi telepon seluler mulai muncul pada dekade berikutnya. Sementara itu, dunia sedang mengalami revolusi baru. Pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, berbagai negara mulai mengembangkan jaringan telepon seluler generasi pertama. Meski ukurannya masih sangat besar dan harganya sangat mahal, teknologi ini membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagian besar perusahaan masih menganggap telepon seluler hanya akan digunakan oleh kalangan tertentu, seperti pebisnis besar atau pejabat pemerintahan. Namun para pemimpin Nokia melihat gambaran yang lebih besar. Mereka percaya bahwa suatu hari nanti setiap orang akan memiliki telepon pribadi yang dapat dibawa kemana saja. Keyakinan tersebut terdengar sangat berani. Saat itu, telepon mobil saja masih dianggap sebagai barang mewah. Berat perangkatnya bisa mencapai beberapa kilogram, baterainya tidak bertahan lama, dan kualitas suaranya masih jauh dari sempurna. Tetapi Nokia tidak gentar. Perusahaan mulai mengalokasikan lebih banyak dana untuk penelitian teknologi komunikasi. Para insinyur bekerja tanpa lelah untuk mengembangkan perangkat yang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih praktis. Langkah ini bukan tanpa risiko. Mengembangkan teknologi baru membutuhkan biaya yang sangat besar, sementara belum ada jaminan bahwa pasar akan benar-benar terbentuk. Namun sejarah menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar sering lahir dari keberanian mengambil risiko ketika orang lain masih ragu. Menjelang akhir dekade 1980-an, Nokia mulai meninggalkan sebagian bisnis lamanya dan memusatkan perhatian pada industri telekomunikasi. Keputusan ini menjadi titik balik yang mengubah arah perusahaan secara total. Dari sebuah pabrik kertas di tepi sungai, Nokia perlahan menjelma menjadi perusahaan teknologi. Tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Transformasi ini membutuhkan puluhan tahun, ribuan karyawan, dan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Tetapi perjalanan terbesar Nokia justru belum dimulai. Di awal dekade 1990-an, dunia memasuki era telepon seluler digital. Banyak perusahaan berlomba-lomba menciptakan perangkat terbaik. Persaingan semakin ketat, namun Nokia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki sebagian besar pesaingnya. Pengalaman panjang dalam teknologi komunikasi dan keberanian untuk berinovasi. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun,
nama Nokia akan berubah dari perusahaan yang hanya dikenal di Finlandia menjadi merek yang ada di hampir setiap rumah di dunia. Jutaan orang akan menggenggam produknya setiap hari. Nada dering khas Nokia akan terdengar di jalanan, sekolah, kantor, hingga pelosok desa. Logo Nokia akan menjadi simbol kualitas, ketahanan, dan inovasi. Dan untuk beberapa waktu, tampaknya tidak ada perusahaan yang mampu menggoyahkan tahta mereka. Namun seperti banyak kisah besar dalam sejarah, puncak kejayaan seringkali menjadi awal dari ujian yang sesungguhnya. Saat Nokia menjadi raja ponsel dunia 5. Awal dekade 1990-an menjadi masa yang mengubah nasib Nokia untuk selamanya. Di berbagai belahan dunia, telepon seluler mulai menarik perhatian masyarakat. Meski ukurannya masih relatif besar dan harganya belum terjangkau bagi semua orang, banyak perusahaan mulai percaya bahwa perangkat komunikasi bergerak akan menjadi kebutuhan di masa depan. Namun tidak semua perusahaan memiliki visi yang sama. Sebagian produsen masih menganggap telepon seluler hanyalah produk eksklusif bagi pebisnis dan kalangan atas. Mereka membuat perangkat yang rumit, berat, dan dipenuhi tombol dengan desain yang kurang menarik. Nokia melihat peluang yang berbeda. Perusahaan asal Finlandia itu percaya bahwa suatu hari nanti telepon genggam akan dimiliki oleh semua orang, mulai dari pelajar, petani, pedagang, sopir, guru, hingga ibu rumah tangga. Visi itu terdengar sangat ambisius. Tetapi justru keyakinan itulah yang menjadi pembeda Nokia dengan para pesaingnya. Pada tahun 1992, Nokia memperkenalkan salah satu ponsel digital pertamanya, Nokia 1011. Perangkat ini memang belum sempurna, tetapi menjadi bukti bahwa Nokia siap memasuki era baru komunikasi digital berbasis jaringan GSM. Tahun yang sama juga menjadi titik balik penting karena perusahaan dipimpin oleh seorang CEO baru, Jorma Ollila. Keputusan pertama Ollila sangat berani. Ia memutuskan bahwa Nokia harus meninggalkan sebagian besar bisnis lamanya dan memusatkan seluruh tenaga pada telekomunikasi. Keputusan ini penuh risiko. Saat itu Nokia masih memiliki berbagai bisnis lain yang menghasilkan keuntungan, mulai dari kabel, ban, hingga produk elektronik rumah tangga. Namun Ollila percaya bahwa masa depan perusahaan ada di industri komunikasi. Keputusan tersebut kemudian dianggap sebagai salah satu langkah bisnis paling tepat dalam sejarah modern. Dengan fokus penuh pada telepon seluler, Nokia bergerak jauh lebih cepat dibandingkan para pesaingnya. Para insinyur diberi kebebasan untuk berinovasi. Tim desain diminta menciptakan perangkat yang tidak hanya canggih, tetapi juga nyaman digenggam. Mereka memperhatikan hal-hal kecil yang sering diabaikan perusahaan lain. Bentuk tombol, ukuran layar, daya tahan baterai, kekuatan antena, kualitas suara. Bahkan bunyi ketika tombol ditekan pun diperhitungkan dengan sangat teliti. Nokia memahami satu hal sederhana. Teknologi terbaik adalah teknologi yang terasa mudah digunakan. Filosofi itu membuat produk-produknya cepat diterima masyarakat. Memasuki pertengahan tahun 1990-an, penjualan Nokia mulai melonjak. Di Eropa, merek ini semakin populer. Di Asia, distributor mulai berebut mendapatkan stok. Di Amerika Latin dan Afrika, Nokia menjadi simbol kemajuan teknologi. Sementara itu, dunia komunikasi bergerak berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semakin banyak operator seluler membangun jaringan GSM. Harga kartu SIM mulai turun. Tarif telepon perlahan menjadi lebih terjangkau. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada telepon rumah kini mulai beralih ke telepon genggam. Dan ketika orang-orang mencari ponsel pertama mereka,
nama Nokia hampir selalu menjadi pilihan utama. Salah satu alasan terbesar adalah kualitas. Ponsel Nokia terkenal sangat kuat. Banyak orang memiliki cerita yang hampir sama. Ponsel mereka jatuh dari meja, terjatuh dari motor, terbanting ke lantai. Bahkan ada yang tercebur ke dalam air. Namun setelah dikeringkan dan dipasang kembali baterainya, perangkat itu masih dapat digunakan. Cerita-cerita seperti ini menyebar dari mulut ke mulut. Tanpa disadari, masyarakat menjadi bagian dari promosi terbesar Nokia. Orang-orang mulai percaya bahwa membeli Nokia berarti membeli ketahanan. Selain kuat, daya tahan baterainya juga luar biasa. Di saat sebagian pesaing harus diisi ulang setiap hari, banyak ponsel Nokia mampu bertahan beberapa hari bahkan hampir 1 minggu dalam penggunaan normal. Hal ini menjadi keunggulan besar, terutama di negara-negara berkembang yang belum memiliki akses listrik yang stabil. Nokia memahami bahwa kebutuhan setiap negara berbeda. Karena itu mereka tidak hanya menjual satu model. Setiap tahun lahir berbagai tipe baru dengan harga dan fitur yang beragam. Ada ponsel murah untuk pengguna pertama. Ada ponsel bisnis dengan fitur lengkap. Ada ponsel bergaya untuk anak muda. Ada pula model premium untuk kalangan profesional. Strategi ini membuat Nokia mampu menjangkau hampir semua lapisan masyarakat. Kemudian datang sebuah produk yang mengubah sejarah perusahaan. Namanya Nokia 3210. Diluncurkan pada tahun 1999, ponsel ini langsung menjadi fenomena global. Untuk pertama kalinya, antena tidak lagi menonjol keluar. Desainnya lebih modern, lebih ringan, lebih nyaman dimasukkan ke dalam saku. Pengguna juga dapat mengganti casing dengan berbagai warna. Hal sederhana ini membuat anak-anak muda mulai melihat ponsel bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup. Penjualannya luar biasa. Puluhan juta unit terjual di seluruh dunia. Namun Nokia belum selesai. Setahun kemudian mereka memperkenalkan penerus yang bahkan lebih legendaris. Nokia 3310. Hingga hari ini, nama tersebut masih sering disebut sebagai salah satu ponsel paling ikonik sepanjang sejarah. Desainnya sederhana. Layarnya kecil. Tidak memiliki kamera. Tidak bisa membuka media sosial. Tidak bisa memutar video. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya dicintai. Ponsel ini sangat mudah digunakan. Menu-menunya sederhana. Tulisan di layar jelas. Navigasinya cepat. Baterainya luar biasa awet. Yang paling terkenal tentu saja kekuatannya. Berbagai cerita lucu bermunculan. Ada yang bercanda bahwa lantai rumah rusak karena dijatuhi Nokia 3310. Ada yang mengatakan ponsel ini lebih kuat daripada batu bata. Meski sebagian hanyalah lelucon internet, semua itu menunjukkan betapa kuatnya citra Nokia di mata masyarakat. Selain kualitas perangkat, Nokia juga menciptakan identitas yang sangat kuat melalui suara. Nada dering Nokia Tune terdengar hampir di mana-mana. Di halte, di sekolah, di kantor, di restoran, di dalam bus, di bandara, bahkan di desa-desa terpencil. Beberapa detik pertama nada itu saja sudah cukup membuat orang langsung mengenali mereknya. Tidak banyak perusahaan yang mampu menciptakan identitas suara sekuat itu. Lalu hadir permainan sederhana yang menjadi bagian dari masa kecil jutaan orang. Snake. Permainan ini sangat sederhana. Pemain hanya mengendalikan seekor ular yang terus memanjang setiap kali memakan makanan.
Semakin panjang ular tersebut, permainan menjadi semakin sulit. Tidak ada grafik 3 dimensi. Tidak ada efek suara spektakuler. Namun permainan itu mampu membuat orang bermain selama berjam-jam. Di sekolah, banyak siswa diam-diam bermain Snake ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Di kantor, para pekerja memainkan Snake saat waktu istirahat. Di rumah, anggota keluarga saling bergantian mencoba mendapatkan skor tertinggi. Snake menjadi salah satu permainan mobile paling berpengaruh sepanjang sejarah. Keberhasilan Nokia tidak hanya berasal dari produknya. Perusahaan juga membangun jaringan distribusi yang sangat luas. Mereka memastikan bahwa ponsel Nokia tersedia di hampir semua toko elektronik, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Hal ini membuat merek Nokia semakin sulit dikalahkan. Pada awal tahun 2000-an, Nokia benar-benar berada di puncak dunia. Setiap beberapa detik, ada seseorang yang membeli ponsel Nokia. Setiap tahun, ratusan juta unit berhasil dijual. Pada tahun 1998, Nokia berhasil melampaui Motorola dan menjadi produsen ponsel terbesar di dunia. Prestasi itu bukan sekadar kemenangan sesaat. Mereka berhasil mempertahankan posisi tersebut selama bertahun-tahun. Pada puncak kejayaannya, pangsa pasar Nokia mencapai lebih dari sepertiga pasar ponsel dunia. Artinya, dari setiap 3 ponsel yang terjual, 1 di antaranya adalah Nokia. Angka yang luar biasa. Di Finlandia, Nokia bahkan menjadi kebanggaan nasional. Perusahaan ini menyumbang sebagian besar ekspor negara. Ribuan orang bekerja di kantor-kantor Nokia. Puluhan ribu lainnya bergantung pada jaringan pemasok dan mitra bisnis perusahaan. Ekonomi Finlandia ikut tumbuh bersama kesuksesan Nokia. Media internasional mulai menjuluki Nokia sebagai raksasa telekomunikasi dunia. Banyak analis percaya bahwa posisi Nokia hampir mustahil digeser. Produk-produknya berkualitas. Keuangannya sangat kuat. Teknologinya terus berkembang. Mereknya dipercaya miliaran orang. Semua indikator menunjukkan bahwa masa depan Nokia akan semakin cerah. Namun justru ketika berada di puncak tertinggi, bahaya terbesar mulai muncul. Bahaya itu bukan datang dari Motorola. Bukan pula dari Siemens atau Ericsson. Melainkan dari sebuah perusahaan yang saat itu bahkan belum pernah membuat telepon seluler. Perusahaan itu bernama Apple. Pada awalnya, hampir tidak ada seorang pun di Nokia yang menganggap Apple sebagai ancaman. Mereka melihat Apple hanya sebagai pembuat komputer. Sementara Nokia adalah raja ponsel dunia. Perbedaan pengalaman di industri terasa sangat jauh. Tidak ada alasan untuk merasa khawatir. Tetapi di sebuah kantor di California, sekelompok kecil insinyur sedang mengembangkan sebuah perangkat yang akan mengubah sejarah teknologi selamanya. Sebuah perangkat tanpa tombol fisik. Dengan layar sentuh penuh. Terhubung ke internet. Mampu menjalankan berbagai aplikasi. Dan dalam hitungan tahun, perangkat itu akan mengguncang fondasi yang selama ini dibangun Nokia dengan susah payah. Tidak ada yang menyadari bahwa masa kejayaan Nokia sedang mendekati akhir. Dan bab berikutnya akan menjadi salah satu kisah kejatuhan paling dramatis dalam sejarah dunia teknologi. Kejatuhan Nokia saat sang raja gagal melihat masa depan 6. Tahun 2007 menjadi salah satu tahun paling menentukan dalam sejarah industri teknologi. Selama hampir 1 dekade, Nokia menikmati posisi sebagai penguasa pasar ponsel dunia. Penjualannya mencapai ratusan juta unit setiap tahun. Keuntungan perusahaan terus meningkat. Investor percaya diri. Konsumen setia.
Hampir semua indikator menunjukkan bahwa Nokia masih berada di jalur yang benar. Di kantor pusat Nokia di Espoo, Finlandia, para eksekutif yakin bahwa perusahaan mereka memiliki pengalaman, teknologi, dan jaringan distribusi yang tidak mungkin disaingi oleh pendatang baru. Namun ribuan kilometer dari sana, tepatnya di California, sebuah acara peluncuran produk sedang dipersiapkan. Pada tanggal 9 Januari 2007, seorang pria berkemeja hitam dan celana jeans berdiri di atas panggung. Namanya Steve Jobs. Di hadapan ribuan tamu dan jutaan orang yang menyaksikan melalui media, ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi bagian dari sejarah. Hari ini, Apple akan memperkenalkan 3 produk revolusioner. Ia menyebut sebuah iPod layar lebar, sebuah telepon seluler, dan perangkat komunikasi internet. Penonton bertepuk tangan. Namun beberapa detik kemudian Jobs tersenyum dan berkata bahwa ketiga produk itu sebenarnya adalah satu perangkat yang sama. Perangkat itu adalah iPhone. Di kantor-kantor Nokia, peluncuran tersebut tidak langsung menimbulkan kepanikan. Sebagian eksekutif bahkan menganggap iPhone hanyalah produk mahal yang ditujukan bagi segmen tertentu. Mereka merasa Nokia masih memiliki puluhan model ponsel, jaringan distribusi terbesar di dunia, dan pengalaman bertahun-tahun dalam industri telekomunikasi. Secara angka, keyakinan itu memang masuk akal. Pada saat itu, Apple bahkan belum memiliki 1% pangsa pasar ponsel dunia. Sementara Nokia menjual lebih dari 400 juta perangkat setiap tahun. Namun ada satu hal yang gagal dipahami Nokia. Apple tidak sedang bersaing dalam permainan lama. Apple sedang menciptakan permainan baru. Selama bertahun-tahun, Nokia berkompetisi dengan membuat ponsel yang lebih kecil, lebih ringan, baterai lebih awet, dan sinyal lebih kuat. Apple justru mengubah definisi sebuah telepon. Bagi Apple, telepon bukan lagi sekadar alat untuk menelepon dan mengirim SMS. Telepon adalah komputer kecil yang selalu berada di tangan penggunanya. Perbedaan cara berpikir inilah yang perlahan mulai mengubah industri. Sementara Apple menyempurnakan layar sentuh, pengalaman pengguna, dan sistem operasi, Nokia masih percaya bahwa keyboard fisik adalah pilihan terbaik. Sementara Apple mengembangkan ekosistem aplikasi, Nokia masih sibuk memperbarui berbagai model ponsel konvensional. Masalah sebenarnya bukan karena Nokia tidak memiliki teknologi. Sebaliknya, Nokia memiliki banyak inovasi yang bahkan lebih dulu hadir dibandingkan pesaingnya. Mereka memiliki kamera berkualitas tinggi, GPS, internet seluler, multimedia. Bahkan beberapa konsep layar sentuh sudah pernah mereka uji. Salah satu contoh terbaik adalah Nokia N95. Ketika diluncurkan pada tahun 2006, perangkat ini dianggap sebagai salah satu ponsel paling canggih di dunia. Kameranya sangat baik untuk ukuran saat itu. Mampu menjalankan berbagai aplikasi. Memiliki GPS. Bisa memutar video. Bahkan banyak pengamat menyebutnya sebagai komputer mini. Namun ada satu kelemahan besar. Sistem operasinya. Symbian, sistem operasi andalan Nokia, awalnya dirancang untuk ponsel biasa. Ketika dunia mulai beralih menuju smartphone layar sentuh, Symbian menjadi semakin sulit dikembangkan. Antarmukanya terasa rumit. Navigasinya kurang intuitif. Pengembang aplikasi juga kesulitan membuat perangkat lunak baru. Sementara itu, Apple memperkenalkan App Store pada tahun 2008. Untuk pertama kalinya, pengguna dapat mengunduh ribuan aplikasi hanya dengan beberapa sentuhan. Beberapa bulan kemudian, Google meluncurkan Android. Produsen seperti Samsung, HTC, LG,
dan Motorola mulai mengadopsinya. Dalam waktu singkat, dunia smartphone terbagi menjadi dua ekosistem besar, iOS dan Android. Di tengah perubahan besar itu, Nokia masih berusaha mempertahankan Symbian. Di dalam perusahaan sendiri sebenarnya sudah muncul berbagai peringatan. Beberapa insinyur menyadari bahwa Symbian mulai tertinggal. Sebagian mengusulkan perubahan besar. Sebagian lagi menyarankan agar Nokia mengembangkan sistem operasi yang benar-benar baru. Namun perusahaan yang sangat besar seringkali bergerak lebih lambat dibandingkan perusahaan kecil. Setiap keputusan harus melewati banyak tingkatan. Banyak divisi memiliki kepentingan masing-masing. Perubahan menjadi semakin sulit dilakukan. Inilah salah satu tantangan terbesar perusahaan raksasa. Kesuksesan masa lalu terkadang membuat mereka terlalu percaya diri. Sementara itu, Apple dan Google bergerak jauh lebih cepat. Setiap tahun mereka menghadirkan pembaruan sistem operasi. Pengembang aplikasi semakin banyak. Ekosistem semakin kuat. Pengguna mulai menyadari bahwa smartphone bukan lagi sekadar perangkat keras. Yang membuatnya menarik justru perangkat lunaknya. Aplikasi, layanan, sinkronisasi, cloud. Semuanya menjadi satu kesatuan. Nokia terlambat memahami perubahan ini. Penjualan mereka memang masih tinggi. Namun perlahan grafiknya mulai menurun. Anak-anak muda yang sebelumnya selalu memilih Nokia mulai beralih ke iPhone atau ponsel Android. Para pengembang aplikasi juga lebih tertarik membuat aplikasi untuk iOS dan Android karena jumlah penggunanya terus bertambah. Nokia mulai kehilangan daya tarik. Pada tahun 2010, situasi perusahaan semakin mengkhawatirkan. Pangsa pasar terus turun. Keuntungan menyusut. Harga saham melemah. Tekanan dari investor semakin besar. Dalam upaya menyelamatkan perusahaan, Nokia menunjuk Stephen Elop sebagai CEO baru. Ia menjadi CEO pertama Nokia yang berasal dari luar Finlandia. Tidak lama setelah menjabat, Elop menulis sebuah memo internal yang kemudian dikenal sebagai Burning Platform Memo. Dalam memo tersebut, ia menggambarkan Nokia seperti seseorang yang berdiri di atas platform minyak yang sedang terbakar. Tetap diam berarti mati. Melompat ke laut penuh risiko. Namun hanya dengan mengambil keputusan berani, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Memo itu menggambarkan betapa seriusnya kondisi Nokia saat itu. Perusahaan harus memilih jalan baru. Pilihan akhirnya jatuh pada Microsoft. Pada tahun 2011, Nokia mengumumkan kerjasama strategis dengan Microsoft. Mereka memutuskan meninggalkan Symbian dan menggunakan sistem operasi Windows Phone. Keputusan ini mengejutkan dunia. Sebagian orang berharap kolaborasi dua perusahaan besar ini mampu menyaingi Apple dan Android. Namun kenyataannya jauh lebih sulit. Windows Phone memiliki tampilan yang menarik. Kinerjanya juga cukup baik. Namun jumlah aplikasinya jauh lebih sedikit dibandingkan iOS dan Android. Banyak aplikasi populer tidak tersedia. Sebagian hadir sangat terlambat. Akibatnya, minat konsumen terus menurun. Para pengembang aplikasi pun semakin enggan mendukung platform tersebut. Lingkaran masalah mulai terbentuk. Sedikit pengguna membuat pengembang tidak tertarik. Sedikit aplikasi membuat pengguna baru juga tidak tertarik. Keadaan semakin memburuk. Pada tahun 2013, keputusan besar akhirnya diambil. Nokia menjual divisi ponsel dan layanan mereka kepada Microsoft. Nilai transaksi mencapai lebih dari 7 miliar dolar Amerika. Berita itu mengejutkan dunia. Perusahaan yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kejayaan ponsel kini
harus menyerahkan bisnis utamanya kepada perusahaan lain. Bagi banyak orang, hari itu terasa seperti berakhirnya sebuah era. Di Finlandia, berita tersebut menjadi pukulan emosional. Nokia bukan sekadar perusahaan. Ia adalah kebanggaan nasional. Jutaan orang di seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Banyak yang mengenang ponsel pertama mereka. Nada dering Nokia. Permainan Snake. Pesan SMS pertama. Semua menjadi bagian dari kenangan masa kecil dan remaja. Namun dunia teknologi terus bergerak. Perusahaan yang gagal mengikuti perubahan akan tertinggal, tidak peduli seberapa besar mereka sebelumnya. Ironisnya, Nokia sebenarnya tidak kalah karena tidak mampu membuat perangkat bagus. Mereka kalah karena terlambat menyadari bahwa masa depan industri telah berubah. Pertarungan tidak lagi hanya tentang ponsel terbaik, tetapi tentang ekosistem terbaik. Dan ketika Nokia menyadari hal itu, para pesaingnya sudah melaju terlalu jauh. Meski begitu, kisah Nokia belum benar-benar berakhir. Nama Nokia tidak hilang dari dunia. Perusahaan itu masih hidup, masih berinovasi, masih memainkan peran penting dalam industri telekomunikasi global. Hanya saja, perannya kini sangat berbeda dibandingkan masa ketika setiap orang di dunia membawa ponsel Nokia di saku mereka. Penutup, warisan Nokia dan pelajaran dari kejatuhan Sang Raja 5. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa Nokia benar-benar telah menghilang dari dunia. Ketika toko-toko mulai dipenuhi iPhone dan berbagai ponsel Android, nama Nokia perlahan semakin jarang terdengar. Generasi yang lahir setelah tahun 2010 bahkan mungkin mengenal Nokia hanya sebagai merek lama yang pernah digunakan oleh orang tua mereka. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Meskipun bisnis ponselnya dijual kepada Microsoft pada tahun 2013, perusahaan Nokia tidak pernah benar-benar bubar. Yang berpindah tangan hanyalah divisi perangkat seluler. Sementara itu, Nokia Corporation tetap berdiri sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di Eropa. Setelah melewati masa-masa sulit, Nokia memilih fokus pada bidang yang sejak awal menjadi kekuatan mereka, yaitu teknologi jaringan telekomunikasi. Ketika masyarakat sibuk memperhatikan perang antara iPhone dan Android, Nokia diam-diam membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka membangun infrastruktur. Jika smartphone dapat diibaratkan sebagai mobil, maka Nokia kini membantu membangun jalan raya yang dilalui oleh jutaan kendaraan tersebut setiap hari. Perusahaan ini menjadi salah satu pemain utama dalam pengembangan jaringan 4G dan kemudian 5G di berbagai negara. Ribuan menara komunikasi di seluruh dunia menggunakan teknologi buatan Nokia. Operator seluler di Eropa, Asia, Timur Tengah, hingga Amerika bekerja sama dengan perusahaan asal Finlandia ini untuk membangun jaringan yang lebih cepat dan lebih stabil. Ironisnya, banyak orang menggunakan teknologi Nokia setiap hari tanpa pernah menyadarinya. Saat menonton video, mengirim pesan, melakukan panggilan video, bermain game daring, atau bekerja dari rumah menggunakan internet berkecepatan tinggi. Semua itu mungkin saja melewati perangkat jaringan yang dibuat oleh Nokia. Perusahaan yang dahulu dikenal karena ponselnya kini lebih dikenal di kalangan industri sebagai penyedia teknologi komunikasi kelas dunia. Sementara itu, nama Nokia masih tetap muncul di pasar ponsel melalui kerja sama lisensi dengan perusahaan lain. Beberapa model baru diluncurkan dengan desain modern, sistem operasi Android, dan fitur yang mengikuti perkembangan zaman. Bahkan beberapa di antaranya menghidupkan kembali desain klasik yang pernah sangat populer. Ketika Nokia 3310 versi baru diperkenalkan, banyak orang merasa bernostalgia. Bukan karena spesifikasinya yang luar biasa,
melainkan karena perangkat itu mengingatkan mereka pada masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Saat telepon hanya digunakan untuk menelepon dan mengirim SMS. Saat baterai mampu bertahan berhari-hari. Saat permainan Snake sudah cukup membuat seseorang merasa terhibur selama berjam-jam. Kenangan itulah yang membuat nama Nokia tetap memiliki tempat istimewa di hati jutaan orang. Namun jika kita melihat perjalanan Nokia secara lebih luas, kisah ini bukan hanya tentang sebuah perusahaan. Ini adalah kisah tentang perubahan. Sejarah bisnis dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan besar yang pernah tampak tidak terkalahkan. Mereka memiliki produk terbaik, teknologi terbaik, karyawan terbaik, keuangan yang sangat kuat. Namun ketika dunia berubah lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk beradaptasi, posisi mereka perlahan mulai tergeser. Hal yang sama pernah terjadi pada Kodak di industri fotografi, pada Blockbuster di industri penyewaan film, pada BlackBerry di dunia smartphone, dan tentu saja pada Nokia. Banyak analis bisnis mempelajari kejatuhan Nokia selama bertahun-tahun. Berbagai buku, penelitian, hingga kuliah di sekolah bisnis menggunakan Nokia sebagai contoh bagaimana sebuah perusahaan besar dapat kehilangan dominasinya. Salah satu pelajaran terbesar adalah bahwa keberhasilan masa lalu tidak pernah menjamin keberhasilan di masa depan. Ketika sebuah perusahaan terlalu nyaman dengan posisinya, mereka seringkali mulai kehilangan keberanian untuk mengambil risiko. Mereka cenderung mempertahankan apa yang sudah berhasil, meskipun dunia di luar sedang berubah. Nokia sebenarnya memiliki banyak teknologi yang luar biasa. Mereka memiliki para insinyur terbaik. Mereka memiliki laboratorium penelitian kelas dunia. Mereka bahkan memiliki prototipe smartphone layar sentuh jauh sebelum iPhone diperkenalkan. Namun memiliki teknologi saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah keberanian mengubah arah sebelum perubahan itu dipaksakan oleh keadaan. Inilah pelajaran yang sangat berharga. Seringkali ancaman terbesar bukan berasal dari pesaing yang sudah lama kita kenal. Ancaman terbesar justru datang dari cara berpikir yang benar-benar baru. Apple tidak mengalahkan Nokia karena memiliki pengalaman lebih banyak di industri ponsel. Sebaliknya, Apple datang dari luar industri tersebut. Mereka melihat telepon sebagai komputer. Sementara Nokia masih melihatnya sebagai alat komunikasi. Perbedaan sudut pandang itulah yang akhirnya mengubah sejarah. Meski demikian, bukan berarti perjalanan Nokia hanya berisi kegagalan. Justru sebaliknya. Jika melihat keseluruhan sejarahnya, Nokia adalah salah satu perusahaan paling luar biasa yang pernah ada. Bayangkan saja. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1865 sebagai pabrik kertas. Mereka berhasil bertahan melewati revolusi industri, melewati 2 perang dunia, melewati berbagai krisis ekonomi global, berubah dari perusahaan kayu menjadi perusahaan kabel, lalu menjadi perusahaan elektronik, kemudian menjadi raja ponsel dunia, dan kini menjadi pemimpin dalam teknologi jaringan telekomunikasi. Sangat sedikit perusahaan di dunia yang mampu bertahan dan terus bertransformasi selama lebih dari 1,5 abad. Kemampuan beradaptasi inilah yang sebenarnya menjadi kekuatan terbesar Nokia. Meskipun mereka kehilangan kejayaan di industri ponsel, mereka tetap berhasil menemukan peran baru dalam dunia teknologi. Bagi jutaan orang yang tumbuh pada era 1990-an dan awal 2000-an, Nokia akan selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ponsel pertama, SMS pertama, nada dering pertama, permainan pertama, bahkan mungkin cinta pertama yang dimulai melalui pesan singkat dengan kipat angka.
Semua kenangan itu membuat Nokia lebih dari sekadar sebuah merek. Ia menjadi bagian dari sejarah generasi. Dan mungkin, itulah warisan terbesar Nokia. Bukan hanya perangkat yang mereka ciptakan, tetapi juga bagaimana mereka mengubah cara manusia berkomunikasi. Mereka membuat telepon seluler menjadi sesuatu yang dapat dimiliki oleh hampir semua orang. Mereka membantu menghubungkan keluarga yang berjauhan, membantu para pelajar belajar, membantu para pebisnis bekerja, membantu dunia menjadi lebih dekat. Hari ini, ketika kita memegang smartphone modern dengan layar besar, kamera canggih, dan koneksi internet super cepat, mudah untuk melupakan bagaimana semuanya bermula. Namun jika kita menoleh ke belakang, ada satu nama yang hampir selalu hadir dalam perjalanan itu. Nokia. Perusahaan yang lahir dari sebuah pabrik kertas di tepi sungai kecil di Finlandia. Perusahaan yang pernah menguasai dunia. Perusahaan yang pernah terjatuh. Dan perusahaan yang membuktikan bahwa meskipun sebuah tahta bisa hilang, warisan yang ditinggalkan kepada dunia akan tetap dikenang sepanjang masa. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya mengingat siapa yang paling kuat. Sejarah akan selalu mengingat siapa yang pernah mengubah dunia. Tamat.